Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan hamidi wa syukran ala ni'amihi wa mazidih. Wa usalli wa usallimu ala nabil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz dan para ustadzah sekalian, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Bisri Latif. Yang saya hormati Ketua Tanfidhiyah MBCNU Kecamatan Plumbon, Kiai Ahmad Gastanto. Terutama yang amat sangat saya hormati kembaran saya, Gus Aldi. Bu, dalang nih buri ganteng belilah. Kayak diterima sampean sih. Yang saya hormati Bapak Kuwu beserta perangkat desa, yang saya hormati Ketua PAC Muslimat Kecamatan Plumbon Ibu Hajah Aminah, Ketua Fatayat Mbak Rifa, yang saya hormati rekan-rekan Bangser, yang saya hormati itu ada Bu Sekmat di bawah, Masya Allah Bu. Yang saya hormati, siapa lagi yang mau dihormatin Bu? Hadirin wal hadirat, mukminin wal mukminat, nahdin wal fatayat, semuanya mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah berkahi, amin. Pertama, mari sama-sama kita menguntaikan kalimat tahmid alhamdulillah. Karena pada pagi hari ini Allah perkenankan kita bertemu, bermuajah, bersilaturahmi dalam rangka pengajian triwulan Muslimat NU Kecamatan Plumbon, yang mudah-mudahan rangkaian kegiatan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan pengajian pada pagi hari ini, ibu-ibu yang sedang menghadapi masalah mudah-mudahan segera ketemu solusinya. Amin. Ibu-ibu keluarganya yang sedang sakit mudah-mudahan segera ketemu obatnya. Amin. Ibu-ibu yang punya hutang moga-moga enggak ketemu sama yang ngutangin. Amin. Kata Gus Aldi, lunas. Salat serta salam mari kita untaikan bersama kepada junjungan kita dengan kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Yang mudah-mudahan salat itu senantiasa mengalir kepada diri Rasulullah, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini diaku menjadi bagian umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal. Ibu, Bapak hadirin rahimakumullah, sebelum saya ceramah, sebagaimana kebiasaan saya bikin kontrak terlebih dahulu Bu. Kira-kira saya ceramah berapa lama? Saya paham, ibu-ibu jauh mengidolakan Gus Aldi. Pengen suwe-suwe sama Gus Aldi, pengen dipuaskan sama Gus Aldi. Emang sanggup Gus? Dan saya paham betul ceramah itu yang penting pendek masuk semua. Dibandingkan panjang masuk separoh. Coba Bu, ngapunten, mending dawa manjing setengah atau pendek manjing kabeh? Hei ngaji. Aja mikir macem-macem. Sing penting pendek manjing. Berarti kita bikin kesepakatan. Ini pukul
berapa ini? 11, setengah 11. Berarti saya ceramah nggak akan lama-lama. Saya tahu ibu lebih ngefans ke Gus Aldi, walaupun saya lebih ganteng. Saya nggak akan ceramah lama bu, paling sampai setengah 3 lah ya. Sanggup bu, sanggup. Sayanya yang nggak sanggup. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini kita memperingati hari, kalau kita lihat kalender dunia, ternyata tidak hanya di Indonesia saja yang memperingati hari ibu. Kalau di Indonesia hari ibu jatuh pada tanggal 22 Desember. Kalau di Amerika dan Eropa, hari ibu itu jatuh pada minggu kedua pada bulan Mei. Sedangkan di Timur Tengah, hari ibu itu jatuh pada tanggal 21 Maret. Tetapi secara umum dunia mengakui bahwa ibu memiliki peran yang dominan dalam rangka pembangunan generasi penerus bangsa. Betul bu? Maka pantaslah kemudian Rasulullah meletakkan dasar teologis agar menghormati ibu. Dalam salah satu hadisnya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki. Surga di mana bu? Surga di mana bu? Di bawah telapak kaki. Lamun anak ibu nyewot nendang aja nyewot, berarti tendangan dari surga. Dia mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dia meyakini surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dia meyakini ridho Allah di ridho ibu. Tapi justru dia sibuk membahagiakan pacarnya dibandingkan ibunya. Ada yang seperti itu? Ada seperti itu? Jangan ya dek ya. Sebagaimana tadi Gus Aldi mengatakan bahwa menghormati ibu itu jauh lebih tinggi dibandingkan menghormati ayah. Ada salah satu sahabat bertemu dengan Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasul, siapa manusia yang paling berhak saya hormati?" Rasul mengatakan, "Ibumu." 2 kali dia bertanya, "Ya Rasul, siapa lagi?" "Ibumu." Ketiga kali dia bertanya, "Ya Rasul, kemudian siapa?" "Ibumu." Baru yang keempat kalinya, "Ya Rasul, setelah itu siapa?" Jawab, "Ayahmu." Kenapa demikian? Rasulullah mengisyaratkan menghormati itu 3:1. Menghormati itu 75% banding 25%. Apa kemudian tidak ada dalilnya? Ada. Surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Ini dalil kenapa kita harus menghormati ibu 3:1. Dalam kelahiran manusia itu ada 4 tahap, ada 4 fase. Fase pertama pembuahan. Fase kedua mengandung. Fase ketiga melahirkan. Fase keempat menyusui. Dari 4 fase itu kontribusi ayah, kontribusi bapak cuman 1 kali. Sedangkan ibu semuanya. Kontribusi ayah 1 kali. Kapan? Saat pembuahan. Ketika ibu sama ayah kikuk-kikuk, di saat itulah peran suami ada. 3 fase berikutnya suami tidak berkontribusi apa-apa. Dan 3 fase berikutnya adalah 3 fase yang amat sangat berat. Mengandung, melahirkan, menyusui. Fase pertama itu fase paling enak. Enak gak bu? Ini gak ada bapak-bapak, angel ditakoni ya gini. Hei tukang son, enak beli nikah kok. Tapi enak-enaknya fase pertama pasti ada batasnya. Karena nikmat di dunia pasti ada batasnya, betul? Ibu suka jeruk bu, suka? Mau jeruk mau?
Cuman 2 Bu. Jeruk enak Bu. 1 butir jeruk enak. Enak Bu. Kalau dimakan 2 butir masih enak. 3 butir. 1 kilo. 2 kilo. 4 kilo. Hilang enaknya, adanya enak. Bakso enak gak Bu? Semangkok. Orang mangkok? Belum mangkok. Segerobak di tongan kabeh. Minuman, air putih enak gak Bu? Coba dulu ya. Ceramah mendi-mendi, dakate tempatnya dewek dipae banyu putih maning bae. Nok dong, banyu putih dak ini. Arane banyu murah. Murni. Air putih nikmat, 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Berarti nikmatnya air putih ada batasnya. Pembuahan, kikuk-kikuk enak, iya enak. 1 ronde, 2 ronde, 3 ronde, 4 ronde, 5 ronde. Alkeflek. Proses pertama adalah proses pembuahan. Disitulah kontribusi ayah kita. Gemuyu ya apa Bu? Proses kedua adalah proses mengandung. Baru proses kedua ayah tidak banyak berkontribusi. Ibu-ibu ketika ngandung Bu, lelah ndak Bu? Capek beli, pegel beli, repot beli. Krungu wong lanang. Gandal gondol weteng. Bahasa Al-Qur'an wahnan ala wahnin. Kesulitan di atas kesulitan. Pelalat, pelatat, gandal, gondal. Heh. Betapa beratnya perempuan. Pernah beli ibu ketika ngandung. Ikang, pegel kita ya, gentenan metenge. Gak bisa, karena organ tubuh manusia bagi laki-laki tidak bisa mengandung. Tidak bisa, itu tidak bisa diwakilkan. Makanya ngapunten baka wong wadon, hamil, meteng, susah luar biasa. Pengen jagung berepot, aduh. Standar samping. Standar samping konon. Ketika tidur pun susah. Pengen tidur ndakom, khawatir anaknya gepeng. Melumah, dadanya sesek. Ibu kelingan dia lagi meteng, bakal tuh pribe Bu? Merem, miring. Miring toli. Betapa susahnya perempuan, makanya ngapunten ingkang kathah. Wong wadon kang hamil itu mulai ketika dia hamil sampai kemudian dia melahirkan dicatat sebagai ibadah. Dicatat sebagai ibadah. Yang siangnya berpuasa, yang malamnya sholat malam. Tuh, ibu-ibu, anak kang meteng mungkin anak. Anak kang pengen meteng maning. Proses. Makanya ngapunten wong lanang, baka ibue pengen duwe kepengenan ngidam, tolong turu tanah. Tolong turu tanah. Karena apa? Kulaku pernah mendengarkan Dokter Boyko mengatakan, waduh Dokter Boyko. Jadi orang hamil itu ada hormon denotropin yang keluar ketika kehamilan sehingga lambungnya cepat penuh. Dua rasa keinginan terus, tapi kaitannya sama makanan. Contoh, pengen duren jam 12 bengi. Turu tanah wong lanang, turu tanah. Kang, iya Mi, saya mau sesuatu Kang. Apa? Saya nyidam peluk Gus Aldi Kang. Entar dulu. Boleh nggak Gus? Boleh nggak? Mohon maaf Bu, mungkin Gus Aldi boleh, tapi Ria Ricis nggak boleh Bu. Istrinya Gus Aldi, Ria Ricis. Biar nanti habis ini klarifikasi. Jadi kalau kaitannya sama makanan turu tanah, tapi kalau kaitannya selain makanan berarti dikerjai wong lanang.
Pengen peluk Gus Aldi? Jangan Bu. Kalau Gus Maula bolehlah. Itu proses kedua. Proses ketiga adalah melahirkan. Bu, kelingan beli lagi ngelahirakan Bu. Keluar darah, keluar air mata, keluar keringat. Ngeden sana, ngeden deh. Sakit nggak Bu? Sedih nggak Bu? Sedih. Berat Bu orang lahiran tuh, berat. Nggak ada kemudian istri ustad, istri kiai, istri pejabat, istri polisi, tentara, nggak ada bedanya, semua yang ngeden nggak be. Aja mentang-mentang istri pejabat pas lahiran, ayo dong, ayo. Ngeden nggak be? Enggak aja Ustad, sesar sama, sesar juga menyakitkan ketika pasca sesarnya, betul? Sama. Terus ngapunten, ketika bayi setelah lahir nangis tak gemuyu Bu? Nangis. Kular takon yang sampean, kenapa bayi ketika lahir nangis? 3 sebabnya. Kenapa bayi lahir nangis? 1, karena bayi yang baru lahir itu tidak ada dosanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bayi yang baru lahir tidak ada dosanya, tidak ada nodanya, bersih bagaikan kain putih tanpa noda. Wong baka atie bersih gampang nangis. Bocah cilik gampang nangis karena atie. Bu, ngapunten jenengan kang ana ning kene pernah disedina ibadah nangis. Ping 3 bae. Ping 2, ping 1. Sedina beli ketemu orang nangis. Seminggu pernah beli ibadah ketemu orang nangis. Beli. Kenapa kemudian wong langka dosai gampang nangis? Kenapa wong susah nangis? Kenapa? Jumudul aini min qaswatil qalbi. Garingnya air mata itu disebabkan kerasnya hati. Karena hatinya keras makanya tidak keluar air mata. Kenapa hatinya keras? Wa qaswatul qalbi min katsratiz dzunub. Kenapa hatinya keras? Karena ake dosae. Itu yang menyebabkan kula sampean kabeh nangis. Karena apa? Dia bisa nangis karena ake. Kira-kira ngapunten jenengan kang niki kene duwe dosa beli. Takone duwe beli dudu ake. Duwe Bu. Endi nek deleng. Alasan kedua, kenapa bayi yang baru lahir itu gampang nangis, kaget Bu. Kaget deleng bapaknya gede dhuwur. Kelingan ning jero weteng gak bapaknya manjing metue botak. Pas metu dhuwur gede kumisen. Gemuyu ya apa Bu? Alasan ketiga, kenapa bayi lahir nangis? Karena lamun gemuyu ngakak kuntilanak. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu fase kedua. Yang fase ketiga adalah fase menyusui. Fase menyusui. Berapa lama idealnya wanita menyusui Bu? 2 tahun. Ngapunten ingkang kata, mohon maaf lahir batin, tren pasangan muda kita zaman sekarang itu enggan menyusui anaknya. Takut melorot, takut kendor. Nauzubillahimin. Padahal air susu itu sangat higienis dan bagus untuk perkembangan anak. Karena takut kendor, takut melorot, akhirnya anak gak dikasih ASI, dikasihnya air susu sapi. Memang secara genetik dia tumbuhnya cepat karena tinggi protein. Tapi mohon maaf, secara psikis dia tidak baik. Engkoe ke efek sampingnya ketika gede Bu. Dikongkon sembayang, cung sembayang. Kayak apa Bu? Masa sapi? Cung ngaji.
wa fisaluhu fi amaini. Kalau ada kesempatan ibu-ibu nyusuin anak 2 tahun. 6 bulan fokus ASI, setelah 6 bulan MPASI. Jadi jangan sampai kemudian boleh susu tambahan, tapi jangan hilangkan ASI. Itu 3 alasan kenapa kemudian wanita itu jauh dihormatinya dibandingkan ayah, lebih tinggi. Karena perjuangan perempuan itu jauh lebih tinggi dalam proses kelahiran anak. Tapi mohon maaf, ketika perempuan sudah lahiran, udah punya anak, mohon maaf Pak, orientasi perempuan dia lebih dominan jadi ibu dibandingkan suami. Dia akan lebih fokus ngurusi anak dibandingkan ngurusi suami. Betul Bu? Serius. Kalau laki-laki beda. Ketika kemudian dia punya anak, orientasi dia itu menjadi suami, bukan jadi bapak. Makanya rata-rata suami nggak terlalu urus sama anak. Coba bayangkan ibu punya suami meninggal, punya anak 3, yang dipikirin ibu fokus siapa Bu? Anak, pendidikan anak, membesarkan anak, cari nafkah untuk anak. Beda sama suami, ditinggal meninggal sama istrinya, punya anak 3, yang dipikirin kawin. Bukan. Makanya dari dulu saya nggak pernah suka dan nggak pernah tertarik sama laki-laki. Gus Aldi ganteng, nggak suka saya. Normal lakunya toh. Terus ngapunten, ibu itu al-madrasatul ula, lembaga pendidikan buat anak-anaknya. Kesuksesan anak itu bisa berhasil itu tergantung ibu-ibunya. Tergantung ibu-ibunya. Ketika ibunya ngopen, ketika ibunya ngurusin, memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya, insya Allah anak itu sukses. Amin ya robbal. Jadi pendidikan anak itu tergantung ibunya. Jadi kalau ibu-ibu pengen punya anak sukses, punya anak, punya jabatan, punya anak, punya perkembangan pesat dan anak yang hebat, maka harus memiliki 3 ibu dan cukup 1 bapak. Bu, anak itu sukses tergantung ibunya. Kalau pengen anak sukses, maka siapkan 3 ibu dan cukup 1. Aja wara-wara, itu bisikan hati. Mohon maaf lahir batin, Bu, walaupun bapak persentase penghormatan anak kepada bapak itu hanya 25% berbanding 75% kepada ibu, maka harus diingat bahwa pengabdian ibu sama suami itu harus 100%. Kalau anak menghormati ibu 75%, ayah 25%, maka istri menghormati suami itu wajib 100%. 100%. Nggak bisa tawar menawar. Tapi Bu, mohon maaf, tapi Bu, tugas ibu, dicatat, tugas ibu dalam Islam itu cuma 3. 1, mengandung. 2, menyusui. 3, melahirkan, menyusui. Iya salah titik diprotes. Hari Ustadz salah titik protes. 3. Jadi harus didudukin terlebih dahulu. Tugas-tugas yang lain itu bukan tanggung jawab ibu. Kalau suaminya ngerti, suami akan ajak dialog ibu. Mama, iya Pak. Mama kan tahu Papa gak punya rezeki banyak. Gak bisa sewa pembantu. Gak bisa gaji ART. Jadi untuk tanggung jawab rumah, ngurusin rumah tangga, Mama bantu ya. Papa tahu Mama itu tugasnya cuma 3. Mengandung, melahirkan, menyusui. Mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi. Mengandung lagi, menyusui, melahirkan lagi, menyusui lagi. Mengandung lagi, melahirkan lagi. Anaknya 10 Bu.
Punten. Anak beli kang anaknya loro nih gini. Coba acungkan tangan anaknya 2. Oke. Anaknya 3. Ada. Anaknya 4. Wana. Anaknya 5. Anaknya 14. 14. Jadi harus didudukin dulu. Suami ngomong, mah, tugas mama itu cuma 3. Tugas mama cuma 3. Mengandung, melahirkan, menyusui. Jadi mama tolong masakin nasi sambal terasi. Pah, jawab ibu pah, jangankan masak nasi sambal terasi, nyawaku kan kuberi. Kesalahan terbesar aku di dunia ini cuma satu, Pak. Apa, mah? Menikah dengan kamu. Jadi harus ditegaskan terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian laki-laki semena-mena masakannya dicocok, ngewot. Kopinya kurang kental, ngewot. Sambalnya kurang asin, ngewot. Ana wong lanang kono ana. Endi wong endi todok. Kacau ini, kacau. Bu, kalau suami marah, tolong bu, diam. Jangan hadapi dengan kemarahan. Pun sebaliknya wong lanang bakar rabia nyewot, diam, jangan ngeladenin. Tangan bu, tangan. Ketika nggak ada lawannya, dia diam. Tangan kiri napok, tangan kanan diam. Tangan kanan napok, tangan kiri diam. Lamun loro-loro napok, rame. Kalau suami ngomong, ibu dengerin. Kalau istri ngomong, suami dengerin. Lamun loro-loro yang ngomong, kang dengerin tanggae. Iya. Jadi lamun suami nyewot kak nyanyi bebu. Abang jangan marah-marah. Nanti abang cepet mati, lamun abang mati kita kawin maning. Oh belum bisa kawin maning. Belum bisa nyanyi aja nyanyi maning. Kok kan nyanyi Gus Aldi? Jadi saya pertegas bahwa tugas ibu jadi masak itu bukan tugas ibu, betul bu? Nyapu itu bukan tugas ibu, betul bu? Nyapu itu bukan tugas ibu, betul bu? Ngepel itu bukan tugas ibu. Masak itu bukan tugas ibu. Tugas ibu cuma 2. 1, taat ke Allah. 2, berbakti kepada suami. Mohon maaf ki wong lanang ning buri, wong lanang ning di pojok. Asliye ki nyapu dudu tugasnya wong wadon, betul bu? Ngepel dudu tugasnya wong wadon. Masak dudu tugasnya wong wadon. Tugasnya wong wadon cuman loro, taat ning Gusti Allah lan ngebakti ning suami. Lamun wong wadon muslimat ngebakti ning suami, suami ngokon nyapu, ya nyapu. Suami kokon masak, suami kokon dakom. Bu, ngapunten ingkang kata. Jangan salah, kebaktian ibu sama suami tidak ada yang gratis. Imam Ghazali mengatakan seorang wanita, seorang istri yang memberikan minum kepada suaminya 1 tetes akan diampuni dosanya. Barang ibu ngupai laki nginum setetes atau segelas. Saking lomane sebak digawakan teh manis kabeh. Rontok kabeh dosa wadon, amin ya robbal. Bu, masak buat suami, apa ada pahalanya? Ada, besar. Setiap proses masak untuk suami semuanya dapat pahala. Dimulai dari nerima uang dari suami. Mama. Mohon maaf, ibu punya panggilan khusus gak sama suami? Kalau saya sama istri saya panggilannya embeb. Gus Aldi punya gak Gus? Di sini belum. Bu, sunnah Nabi memanggil dengan panggilan cinta. Bunda Aisyah dipanggil Nabi dengan panggilan kasih sayang. Ya Humairah
wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan. Itu sunnah Nabi. Ustadz, itu kan istri Nabi, pipinya merah. Istri kita ireng geseng dia Ustadz. Ya udah, cari bahasa Arabnya hitam. Aswadun, panggil istrinya. Ya Suwaidah, wahai wanita yang kehitam-hitaman. Ustadz enggak, istri saya putih. Ya udah, cari bahasa Arabnya putih. Abyadun, panggil dia. Ya Baydiyah, wahai wanita yang keputih-putihan. Penyakitan berarti. Ustadz, istri saya kalau kondangan jidatnya merah, pipi kanan hijau, pipi kiri kuning. Ya udah, panggilannya panggilan khusus. Ya lampu lalu lintas. Gila. Sayangku, sini. Bu, proses ngabdikan diri terhadap suami semuanya pahala. Sayangku, cintaku, embeb, sini. Ini uang belanja buat hari ini. Suami ketika memberikan uang belanja, ibu terima dengan ikhlas, lisannya ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas, Kang, Bang, Ayang, embeb. Yang penting ana alhamdulillah, sing penting ana terima kasih ya. Dicatat pahala khatam Quran, amin. Gampang beli Bu. Pernah beli. Idih. Mulai pengajian pada pagi hari ini, kosong iki laki ngupai duit, praktekakan Bu. Ilmu itu wajib dipraktekkan. Suami ngupai duit, sampai ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun Kang. Insya Allah laki sampean bakal ngomong edan kapan? Beli lokan tumben temen. Ibu berangkat ke pasar, setiap langkah ibu menuju pasar dicatat sebagai pahala. Ibu megang-megang bahan makanan pokok yang akan dibeli, catat pahala. Ibu tawar-menawar pun pahala. Apa maning ibu cerewet? Masya Allah. Beli menang-menang nawar kah? Pahala. Balik masak ibu ngadepi kompor, keringetan beli Bu. Keringetan beli. Panas beli. Sumo beli. Sumo beli. Bu, setiap tes keringat ibu mengabdikan diri pada suami, ja'alallahu lahu malakan. Allah jadikan tetesan-tetesan keringat ibu jadi malaikat yang senantiasa memohonkan ampun buat ibu ila yaumil qiyamah, sampai dina kiamat. Bahkan besok ibu masuk kubur ditakoni mungkar marabbuka, ibu nggak bisa jawab, iku keringat bakal teka muruki sampean, Allahu Rabbi, keringatnya sampean bakal muruki sampean. Jadi ngapunten ibu masak keringetan, gebrobios aja dilapi maning. Masak sayur asem, ini hari ini menunya sayur asem. Jangan dilap, dilerkan saja. Sayur asem merasa kelek kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi semua hal yang ibu lakukan untuk suami dalam mengabdikan diri terhadap suami semuanya jadi pahala. Bu, 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 Bu. Bu, nyuci baju suami ndak Bu? Cuci baju suami. Bu, nyuci baju suami 1.000 dosa diampura, amin. 1. Saya mau tanya, pakaian suami yang paling kecil apa Bu? Kaos kaki, sarung tangan, masker, sapu tangan, sempak. Ya wis, contoh Bu. Ngapunten dengan kata, sempake suami 1, saya dosa diampura. Lamun sampean ngumbah sempake suami loro, pira dosa kan diampura? Pira? Lamun 3, lamun 4, lamun 24. Rontok kabeh dosa wadon, amin ya robbal. Makanya ngapunten ingkang kata wong lanang kudu cinta, kudu demen ning istri. Karena pengorbanan istri luar biasa.
Saya itu paling sebel, paling kesel ketika istri dimarahin sama suaminya. Saya paling gak suka ketika suami memarahi istrinya. Saya gak suka. Waktu Lesti kah dipukulin ning Rizky Bilar kah? Kesel gitu aku. Ya kula kan pernah parek ya, karo Lesti pernah parek. Pernah parek. Peragat ngaji di telepon ning Lesti. AA. Ya dia panggil saya AA. Iya maksud dedek. Aku dipukulin sama Bilar Tuh kan. AA bilang apa? Bila tuh menang tampang doang. Dulu sama AA kamu gak mau. Insya Allah. Tapi ibu-ibu muslimat yang biasa ngaji, biasa sholawatan, biasa jam'ayahan, mohon maaf. Saya titip pesan, jangan pernah ibu bentak-bentak suami. Jangan pernah ibu marahin suami. Jangan pernah ibu mempermalukan suami. Ibu yang bentak-bentak suami, ibu yang memarahin suami, mohon maaf, surga bukan tempat ibu. Na'udzubillahimin. Tapi sebaliknya suami yang gak cinta sama istrinya, suami yang gak sayang sama istrinya, suami yang gak peduli sama istrinya, saya gak tahu dalilnya. Gak tahu dalilnya, saya gak tahu. Maka dari itu di momentum hari ibu ini, yuk bersama-sama kita menengadahkan kedua belah tangannya. Mendoakan ibu-ibu kita agar Allah berikan panjang umur, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kesehatan zahir wa batinan. Amin ya rabbal. Ya Allah, saya bersaksi. Ikutin saya, Bu. Ya Allah, saya bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayangmu, maka kasihinilah dia sebagaimana engkau mengasihi kekasih-kekasihmu. Ibu yang dulu kita pinjam rahimnya 9 bulan. Ibu yang dulu merawat kita. Ibu yang dulu menyusui kita. Ibu yang dulu melahirkan kita. Ibu yang kemudian tanpa lelah mengurus kita. Ibu yang malu berhutang demi kita. Ibu yang tak pernah protes karena kenakalan kita. Ibu yang menyempatkan waktunya di sepertiga malam untuk kita. Ibu yang tak pernah tidak peduli sama kita. Ada satu kebohongan ibu yang sampai saat ini saya masih ingat. Kira-kira ibu semua di sini. Mohon maaf. Pernah kita dengar, "Nak, ibu gak lapar, ini buat kamu saja." Itu bohong. Ibu tuh lapar, tapi mementingkan untuk kita. "Nak, ibu gak suka makanan ini." Enggak, itu bohong. Ibu tuh suka, cuman untuk kita. "Nak, ibu masih punya uang, uangnya kamu simpan saja." Enggak, ibu bohong. Ibu bingung mau cari utang di mana lagi. Ibu mementingkan untuk kita. Nah, ibu lebih nyaman tinggal di rumah tua kita. Ibu tidak terbiasa di rumah besarmu. Enggak, ibu bohong. Rumah ibu itu runtah. Rumah ibu itu banyak yang bocor. Tapi ibu gak mau memberatkan kita. Itu ibu kita seperti itu. Jadi kalau ada seorang anak yang membentak ibunya, memarahi ibunya, mengecilkan ibunya, maka demi Allah, surga bukan tempatmu. Walaupun sholatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta, hajimu berkali-kali, ketika kau goreskan luka di hati ibumu, maka
surga bukan milikmu. Andaikan kau panggilkan ahli matematika terbaik di dunia, kau hitung jasamu kepada ibumu, maka tidak setetes darah pun yang terbayar ketika melahirkanmu. Ketika kau panggil ahli akuntansi terbaik di Indonesia, kau hitung jasa-jasamu, tidak setetes air mata pun yang tergantikan ketika sakitnya mengandungmu. Kau panggil, kau gunakan kalkulator tercanggih di dunia, kau hitung kebaikanmu kepada ibumu, tidak setetes keringat pun lelah mengurusimu terbayarkan. Wallahi, wallahi, jangan pernah kita sakiti ibu kita. Jangan pernah kita sakiti ibu kita. Allahumma ghafirli wali walidayya. Allahumma ghafirli wali walidayya. Allahumma ghafirli wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Mudah-mudahan di momentum hari ibu ini kita kembali mengingat jasa-jasa ibu kita, agar kita tetap menghormati, menjunjung dan memuliakan ibu kita, karena sungguh kemuliaan kita di tangan ibu kita. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih pada guru kita Ustadz Maula Asy'ari sudah menyampaikan begitu banyak ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua.